Pada suatu hari, Kancil dan Kera berjalan melewati lahan Pak Tani. Ayo Kancil, kita ambil mentimun dan pisang. Ayo Kera, tapi kita minta izin dulu ya. Loh, kita curi saja. Jangan Kera, berdasarkan pengalamanku, mencuri akan mendatangkan masalah. Kalau gitu, kamu saja yang memintakan izin untukku. Kancil pun menolak, meminta Kera untuk mengurus izin sendiri. Setelah Kancil mendapatkan izin dari Pak Tani, Kera pun sadar kalau meminta izin itu lebih baik dan urus izin sendiri itu mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Follow Instagram @layananjakarta. Disiarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan SN Jakarta dan warganet, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali saya Aldi, Ketua Sub Kelompok Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta dapat kembali hadir dalam podcast Rabu Belajar. Hari ini semakin bersemangat rekan SN Jakarta dan warganet karena kita akan membicarakan terkait transformasi digital dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota pintar, yakni dengan memaksimalkan sumber daya dalam layanan teknologi informasi, komunikasi, tata kelola, dan peran sumber daya manusia yang baik. Sudah hadir bersama saya PLT Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan hormat Bapak Ivan Cahya Purnama. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam Mas Aldi. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, baik. Baik ya Pak? Ya. Saya tentunya sangat bahagia nih Bapak bisa hadir di podcast Rabu Belajar. Terima kasih kasih ya Pak atas undangannya. Baik, rekan SN Jakarta dan warganet nih pasti setuju nih dengan saya ya. Kita tuh bahagia sekali ya kalau bertemu dengan seorang CEO atau dirut begitu ya, para pemimpin hebat. Ini bawaannya tuh adem, meneduhkan. Setuju ya rekan SN Jakarta dan warganet ya. Ini beda banget nih kalau kita ketemu sama tim kreatif nih ya. Bawaannya tuh dari tadi bikin semrawut nih kayak kabel-kabel di udara. Iya, tapi walaupun semrawut tapi tetaplah selalu di hati gitu ya. Tim kreatif dari podcast Rabu Belajar ini, kita boleh tepuk tangan dong buat tim kreatif podcast Rabu Belajar. Saya sampai deg-degan nih Pak, emang kayak gini Pak teman-teman Pak, kalau kita habis jatuh harus buru-buru dinaikin Pak, kalau nggak kita yang bermasalah Pak. Iya Mas Aldi. Karena memang orangnya tuh pada ambekan begitu Pak. Oh gitu ya. Baik Pak Ivan nih berkaitan dengan kabel di udara begitu ya Pak ya. Betul. Nah ini saya penasaran nih Pak, apakah Jakarta ini bisa bebas dari kabel di udara tersebut Pak? Apakah Jakarta ini bisa menuju kota pintar seperti layaknya kota-kota yang tanpa kabel seperti Tokyo, Seoul, Barcelona begitu Pak? Kira-kira kita bisa nggak Pak? Oh, saya optimis Jakarta ya, Pak? bisa untuk menyusul bahkan melebihi kota-kota itu Mas. Iya ya, pasti ya Pak. Bisa. Nah untuk itu kita akan bahas nih Pak, bagaimana Jakarta menuju kota yang pintar dan juga layak huni. Ntar kita bahas semua ya Pak. Iya. Baik, namun sebelum itu saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu untuk warganet dan juga rekan SN Jakarta, boleh ya Pak? Ya silakan Mas. Baik, rekan SN Jakarta dan warganet, Anda dapat berkolaborasi dalam pembelajaran kali ini, yakni dengan menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan di kolom komentar dengan format sampaikan nama Anda, asal instansi, kemudian tuliskan tanggapan atau pertanyaan yang diajukan. Akan ada souvenir menarik untuk 10 penanya terpilih persembahan Jakarta Infrastruktur Propertindo. Luar biasa. Ini Pak Ivan kesini bawa souvenir yang menarik nih kayaknya tadi nih. Ya pastinya kita ya. mau banyak Mas. Baik, dan diinformasikan bahwa bukti kehadiran ini serta sertifikat terkonversi 2 jam pelajaran ini dapat diunduh melalui website simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id. Sekali lagi, simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, selamat datang dalam podcast Rabu Belajar episode 123 dengan tema Bersama Membangun Jakarta sebagai Kota Pintar dan Layak Huni.
Jakarta, ibu kota yang memberikan harapan untuk turut memajukan Indonesia, mewujudkan smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi informasi digital. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai anak usaha dari BUMD Jakpro yang bergerak di bidang teknologi informasi komunikasi, JIP siap untuk berkontribusi dalam membangun kota Jakarta. PT JIP senantiasa mendukung konektivitas pada penyelenggaraan berbagai acara strategis yang digelar di Jakarta. Dengan lebih dari 500 aset digital signage yang tersebar di Jakarta, Bogor, dan Medan, kami siap membantu dalam mengakselerasi informasi kepada publik. PT JIP ikut serta dalam mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan fiber to the home, dukungan wifi gratis yang telah digunakan oleh lebih dari 11.000 pengguna, tersebar di 19 rusun di wilayah DKI Jakarta. Kami hadir sebagai solusi atas kebutuhan jasa dan layanan digital di Jakarta. JIP menyelenggarakan SJWT sepanjang 115 km sesuai dengan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 645 tahun 2021 tentang penunjukan lokasi penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu SJWT DKI Jakarta. JIP berkomitmen untuk terus bertransformasi dalam memberikan layanan teknologi digital, dan kini JIP tengah mengembangkan layanan data center, dokumen center, ekspansi layanan tower demi mewujudkan konektivitas yang lebih handal. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Pak Ivan, mengawali podcast Serbu Belajar hari ini, kiranya Pak Ivan bisa mengenalkan terlebih dahulu nih Pak, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Awal mula berdirinya seperti apa nih Pak? Baik Mas Aldi, terima kasih. Jadi kami PT Jakarta Infrastruktur Propertindo adalah anak usaha daripada Jakarta Propertindo Perseroda yang merupakan BUMD DKI Jakarta. Kami dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2006 dengan tugas menyelenggarakan infrastruktur layanan telekomunikasi, informasi dan komunikasi, atau kalau kita sebutnya TIK ya, layanan TIK. Visi kami itu adalah untuk menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan dalam penyediaan infrastruktur maupun layanan TIK di seluruh Indonesia. Dan kami juga memiliki misi untuk membangun perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dan memberikan nilai manfaat bagi para stakeholder kami. Mungkin itu. Baik, jadi artinya JIP ini merupakan anak usaha dari Jakpro yang biasa kita kenal gitu ya Pak ya, Jakarta Propertindo. Lalu apa saja Pak bidang usaha dari JIP ini Pak? Jadi bidang usaha kami lebih banyak di dalam bidang usaha layanan informasi, telekomunikasi, dan informasi, di mana itu adalah satu SJWT, kedua ada digital signage juga, ada IoT. Tadi saya lihat videonya yang ada di Bogor, Medan ada di Bogor, ada di Medan, ada di, kalau kita bukan hanya di Jakarta berarti ya. Kalau kita banyaknya digital signage-nya di daerah selatan. Kemudian juga kami memiliki solusi-solusi IoT dan solusi-solusi untuk FTTH di atau kita sebutnya internet di rusun-rusun. Baik, jadi ini memang sangat sesuai begitu ya rekan SN Jakarta dan warganet dengan tema kita hari ini kota pintar dan layak huni, karena Bapak menyediakan transformasi digital yang begitu pesat ya Pak ya. Betul. Lalu saya penasaran nih dengan pandangan Bapak. Sebenarnya menurut pandangan Bapak apa Pak yang dimaksud dengan kota pintar dan kota yang lebih layak huni Pak? Ya, jadi kalau menurut kami, kota pintar adalah kota yang istilahnya inovatif dalam menyelenggarakan segala kegiatannya, aktivitasnya. Dalam konsep kota pintar itu sendiri ada 3 parameter. Pertama adalah kita sensing, kita monitor. Kedua itu kita understanding. Dan yang ketiga adalah kita acting. Nah, kalau kita ngomong sensing itu contohnya kita banyak menaruh sensor-sensor ya. Di dalam kota Jakarta ada sensor air, sensor hujan, sensor polusi dan lain-lain. Itu untuk sensor itu mengirimkan datanya ke dalam server, itu kami membangun infrastruktur telekomunikasinya.
Jadi infrastruktur TK itu diperlukan untuk data-data dari Kota Pintar itu terkumpul menjadi satu. Nah, setelah data-data itu terkumpul, itu harus di understanding, harus ada analisa terhadap data-data tersebut ya. Data-data tersebut itu biasanya dilakukan di data center. Nah, data centernya biasanya kalau kita di selatan ada data center di Gedung Cyber, ada juga di Duren 3 dan beberapa data center di Jakarta ini tersebar luas. Nah, untuk understandingnya itu bisa kita lakukan secara manual dalam artian secara program, atau bisa juga kita lakukan secara AI, artificial intelligence. Nah, setelah data itu kita understanding, actingnya itu nanti ada dilakukan langsung, bisa secara digital maupun tidak. Contohnya ada masyarakat melaporkan ini ada sampah, tentu nanti ada petugas sampah yang datang untuk membersihkan sampahnya. Mungkin begitu, Mas. Oh, berarti tadi itu kriteria-kriteria yang Bapak sebutkan begitu ya Pak ya? Ya. Nah, menurut Bapak, Jakarta ini udah menuju ke situ belum Pak, Kota Pintar ini Pak? Oh, Jakarta, solusi Jakarta banyak, aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Kota Jakarta. Kalau kita hari ini mungkin menggunakan Jaki ya, Mas ya. Nah, selain itu juga ada beberapa aplikasi yang memang dikembangkan untuk masyarakat ini bisa mengetahui kondisi-kondisi di Kota Jakarta. Nah, kalau kita lihat menurut Smart City Observatory dari IMD World, Kota Pintar di Jakarta ini ada sekitar 141 kota, Mas. Nah, alhamdulillah Jakarta hari ini ada di ranking 102. Dan dengan kita terus mengembangkan layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, ini Jakarta nanti bisa menaik peringkatnya. Oh, jadi dari 141 kota dunia, kota pintar di dunia, Jakarta peringkat 102. Kita tepuk tangan lah buat Jakarta, luar biasa ini. Ini tentunya karena transformasi digital itu tadi ya Pak ya? Ya, betul, betul Mas Aldi. Dan ini akan terus meningkat begitu ya, kalau memang ekosistem digital ini benar-benar dijalankan begitu ya Pak ya? Iya. Lalu bagaimana Jeep ini, saya jadi semakin penasaran nih Pak. Soalnya ketemu di root jadi deg-degan saya ya. Langsung ketemu di rootnya nih. Izin Pak Ivan, ini bagaimana Jeep berkolaborasi dengan pemerintah dan juga lembaga lainnya dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota pintar? Apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh Jeep untuk mendukung pemerintah menuju kota pintar ini Pak? Baik, yang kami lakukan yang utama itu kami membangun yang kami sebut dengan SJUT. SJUT. Ya, SJUT adalah sarana jaringan utilitas terpadu, di mana fungsi SJUT itu adalah untuk memastikan layanan utilitas yang berupa internet, berupa listrik, berupa air maupun gas itu di dalam sarana utilitas yang sama, sarana jaringan yang sama, sehingga nanti masyarakat akan merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam kota. Itu adalah fokus kami yang kami lakukan di Jakarta. Oh, jadi dengan membangun SJUT tadi gitu ya, Pak. Ya. Ini kalau secara konkret proyek atau inisiatif apa saja nih Pak yang sudah dilakukan Jeep nih Pak? Kita pengen makin dalam ya, rekan dan warganet ya. Contohnya apa nih Pak konkret ya Pak yang sudah dilakukan oleh Jeep nih Pak? Alhamdulillah kami di JIP sudah membangun 25 km SJUT di Jakarta Selatan ya Mas. Dan kami juga akan melanjutkan pembangunan ini. Harapan kami dalam setahun ke depan dari 25 km ini kita bisa mengembangkannya menjadi 100 km. Dari 25 km ke 100 km. Lalu selain SJUT itu ada apa lagi nih? Selain SJUT juga kami melayani membangun tower-tower untuk keperluan BTS, sehingga sinyal-sinyal handphone untuk masyarakat Jakarta bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh, secara utuh. Karena mau nggak mau di kota Jakarta masih ada titik-titik yang dimana masyarakat belum bisa menikmati layanan handphone secara baik. Saya jadi penasaran nih Pak dengan bagaimana JIP berinvestasi dalam infrastruktur digital? Apakah ini menguntungkan begitu misalnya? Atau seperti apa skema investasi yang dilakukan oleh JIP ini Pak? Karena kan berarti JIP itu menyediakan utilitasnya begitu ya, menyediakan utilitasnya dan juga tadi ada beberapa senet juga dan lain sebagainya. Ini investasi di transformasi digital ini
sangat menjanjikan atau tidak Pak menurut Oh ya, Bapak jadi nih? investasi yang kami lakukan, kami lakukan dengan investasi dana kami sendiri. Ada juga kami melakukan kemitraan dengan beberapa partner untuk membangun SJUT maupun tower maupun digital signage. Nah, ini kami lakukan dengan melihat kondisi daripada perkembangan di Jakarta, karena mau nggak mau Kota Jakarta sebagai kota kolaborasi tentu kita perlu bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada sama-sama memajukan Jakarta, gitu, Mas. Jadi saya balik lagi nih Pak tadi saya sangat tertarik dengan SJUT tadi nih Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan sarana jaringan utilitas terpadu begitu yang dilakukan oleh JIP begitu ya. Tadi juga Bapak sudah memberikan edukasi publik apa itu SJUT. Lalu kelebihan dari SJUT ini apa nih Pak? Selain tadi memberikan kenyamanan dan keindahan kota, apalagi nih Pak yang perlu kita pahami begitu rekan SNJ dan warganet nih Pak? Ya, untuk masyarakat umum, Mas Aldi, ini SJUT ini akan memberikan satu tentu saja yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan juga ya? Di mana kalau kita lihat kabel-kabel yang di udara hari ini banyak menyebabkan adanya kebakaran, adanya kecelakaan dan lain-lain. Dan ini dengan pemindahan kabel-kabel udara ke dalam SJUT, masyarakat akan memperoleh keselamatan yang utama. Dan yang kedua tentu kenyamanan. Kita kalau jalan di trotoar hari ini di Jakarta yang dimana trotoarnya sudah baik, tiba-tiba di atas kabelnya semrawut kan. Waduh, kurang baik iya, juga kayak tim gitu kreatif ya. ini Pak bikin semrawut gitu ya. Jadi kayaknya Jakarta udah macet-macet misalnya udah kita capek-capek di Jakarta lihat kabel semrawut, emang bener sih Pak bikin makin stres ya Pak ya. Pulang ke rumah bener ya. ngelihat kabel semrawut kan jadi makin juga stres gitu ya, jadi makin ruwet gitu ya Pak. Terus yang di sisi lain ini kabel-kabel internet ini kan miliknya operator telekomunikasi ya. Operator telekomunikasi dengan pindah dari kabel udara ke bawah, mereka kan merasakan kehandalan layanannya lebih tinggi. Kenapa? Ya karena kalau di atas kan tiba-tiba kepotong layangan, tiba-tiba ketabrak mobil, kabelnya. Sehingga masyarakat yang misalnya sedang nonton YouTube di rumah tiba-tiba mati. Bener, sering banget tuh Pak, ada gangguan-gangguan internet kayak gitu tuh Pak. Nah, gangguan internetnya jadi turun dan operator yang sudah menurunkan kabelnya ke dalam SJUT, mereka merasakan SLA mereka naik, artinya service level agreement atau layanan mereka ke pelanggan itu naik. Karena meminimalisir resiko-resiko putusnya jaringan, begitu ya Pak ya? Iya betul. Nah jadi buat masyarakat ini lebih nyaman, lebih selamat. Buat operator layanan ke masyarakat lebih handal dan mereka juga bisa meningkatkan revenue-nya tentu saja. Kalau misalnya sering putus kan pelanggannya juga nggak mau langganan internet gitu ya. Bener. Dan yang menarik juga kalau kita sering nonton film-film Korea gitu ya Pak, kan Korea tuh di Seoul itu kan udah nggak ada kabel-kabel di udara gitu ya. Mungkin suatu saat kita bisa bikin foto-foto jenik gitu ya di jalan-jalanan Jakarta yang tanpa kabel gitu ya Pak ya. Ya betul, bahwa usaha menurunkan ini tentu saja harus dilakukan dengan dukungan seluruh pihak ya Mas Aldi. Benar. Kami di JP ini membangun infrastrukturnya. Kami bersama DBM juga Dinas Bina Marga melakukan penertiban sehingga kabel-kabel yang di udara itu semakin lama semakin sedikit dan turun ke dalam SJUT. Iya, tentunya kita semua sangat setuju ya rekan SN Jakarta dan warganet bahwa keindahan kota ini memang satu hal yang harus diupayakan. Nah, salah satunya adalah tadi dengan SJUT. Tapi di sisi lain begitu ya Pak, ketika Bapak melakukan pekerjaan gitu ya Pak, ini ada juga warganet yang berisik gitu ya. Tentunya karena kan ketika kabel-kabel diturunkan ke bawah, pasti kan ada gangguan jalanan dan lain sebagainya. Ini Bapak sebagai seorang leader begitu di usaha ini, di perusahaan jasa telekomunikasi ini dan komunikasi dan teknologi ini begitu ya, ketika Bapak tim Bapak begitu ya bikin saluran begitu menyelenggarakan SJUT ini, tentunya banyak komplainan-komplainan juga kan dari warga gitu Pak. Ini bagaimana nih Bapak menanggapi hal tersebut Pak?
Ya, jadi mungkin kalau kalau kita lihat ya, terutama di wilayah kerja penugasan kami Iya. di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, apalagi Jakarta Selatan tuh kan Ya. banyak banget netizen-netizennya tuh. Gen Z tuh, Pak. Jadi gini Mas Algi, pertama-tama setiap penggalian itu belum tentu itu penggalian kami. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini yang suka gali itu apa sih? Pertama operator telekomunikasi tentu. Yang kedua ada juga PLN. Yang ketiga ada juga gas. Yang keempat ada juga air. Jadi inilah yang kami usahakan agar pekerjaan itu pertama bisa dilakukan secara sinergi. Artinya jangan sampai hari ini kami menggali, besok PLN menggali, lusanya PAM menggali. Kenapa kita tidak melakukan secara berbarengan? Yang kedua terkait infrastruktur yang kami bangun itu sifatnya istilahnya tidak menggali secara kalau kita bangun selokan gitu. Kita lebih ke arah mengebor di dalam. Dan itu juga dilakukannya hanya pada malam hari. Artinya kami mulai kerjanya kira-kira setelah midnight dan berhenti kerja sebelum subuh biasanya. Dan itu ditutup semua. Jadi sebenarnya masyarakat Jakarta tidak merasakan adanya gangguan yang terlalu besar gitu, karena di jam-jam segitu trafik lalu lintas tidak banyak. Ini salah satu komitmen Ya. gitu ya dari PT JIP gitu ya, Betul, bahwa betul. tetap kenyamanan warga ini menjadi salah satu yang utama gitu Iya ya, Pak betul. ya. Ya mungkin juga kalau lagi pembangunan terkadang memang ada jalan-jalan yang sedang dikerjakan. Cuma ini hanya kami lakukan sekali, jadi bukan berarti ada operator mau masuk tiba-tiba kita gali lagi, itu enggak Mas. Jadi hanya sekali saja kita bangun. Setelah itu mereka yang mau masuk ke bawah itu tinggal istilahnya menarik kabel lah di bawah. Oh, jadi yang jalanan-jalanan yang sedang Bapak lakukan itu adalah Bapak menyiapkan tempatnya gitu Tempatnya, ya, wadahnya gitu ya, sekali bangun saja, dan setelah itu sebenarnya tidak ada lagi. Ntar kalau ada operator masuk lagi nggak ngegali lagi tuh ya? Nggak gali lagi, tinggal narik aja gitu, kira-kira gitu. Kita menyiapkan wadah, kalau kita nyebutnya ductingnya gitu ya. Oh, jadi memang sekali begitu. Dan tadi saya menarik Pak, tadi ada beberapa Bapak sampaikan ada koordinasi begitu ya dengan perusahaan-perusahaan abjitel lainnya begitu ya untuk melakukan penggalian di waktu yang bersamaan. Wah, ini nampaknya salah satu solusi Pak. Ya betul, itu memang kami berkoordinasi tentunya dengan Jakpro maupun dengan Pemprov, bagaimana ini kita bisa melakukan pekerjaan bersinergi lah, bersama-sama melakukannya, sehingga tidak ada nanti hari ini galian A, besok galian B, terus masyarakat terganggu. Baik, nah ini saya ingin mendalami lagi nih Pak terkait dengan hal ini Pak, karena ini sangat menjadi perhatian kita semua ya, rekan-rekan warganet ya. Lalu apa nih Pak SOP-nya? Sebenarnya ada nggak sih Pak SOP ketika kita melakukan galian-galian itu dari perusahaan-perusahaan ini Pak? Apa yang perlu masyarakat pahami dan ketahui begitu? Oh ya, tentu saja sebelum memulai penggalian, kami pertama-tama kami melakukan desain dulu. Desain bagaimana kalau kita sebut wadah tadi atau ducting tadi itu kita gelar seperti apa desain teknisnya. Kemudian bersama-sama dengan Dinas Bina Marga DKI kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, kepada camat atau lurah setempat kita jelaskan apa yang mau kita lakukan. Tujuan daripada pembangunan SJWT ini adalah untuk sebisa mungkin kabel-kabel yang ada di atas turun semua ke bawah. Nah, kalau misalnya sudah turun dan ada yang narik, itu kan kalau tanpa partisipasi masyarakat dalam sebulan 2 bulan jadi semeraut lagi. Nah, ini peran daripada masyarakat di lokasi maupun peran dari aparat pemerintah di lokasi untuk memastikan bahwa karena ini sudah bagus, jangan lagi ada yang narik-narik di atas itu, Mas. Ya. Jadi kami selain melakukan desain, berkoordinasi juga dengan berbagai SKPD di lingkungan Pemprov DKI, sehingga penarikan ini pertama bisa kita lakukan dengan lancar. Kedua juga dengan aman, karena kan ada Disub juga yang harus mengatur lalu lintas kalau memang diperlukan. Ada juga Satpol PP kalau memang ada gangguan dan lain-lain. Iya, memang biasanya setiap galian itu memang selalu ada
peringatannya gitu sih Iya. Pak, ada informasi bahwa sedang dilakukan penggalian. Cuman kita Betul. namanya masyarakat mau lewat situ aja terus ya Pak. Iya, Harusnya kita kadang-kadang. mencari jalan yang lain gitu ya, alternatif ya. Kalau ada itu kita harus mencari jalan alternatif yang Iya. lain gitu ya Pak. Iya, Mas. Ini sangat menarik Pak. Lalu saya penasaran Pak, berapa lama waktunya ketika penggalian ini dilakukan tuh berapa lama Pak? Penggalian ini kalau kita lakukan kira-kira buat mengerjakan 5 km kita butuh waktu sekitar sebulan atau 2 bulan ya. Sebulan kira-kira. atau 2 bulan ya? Tergantung dari kondisi di lapangan ya. Contohnya kalau memang harus melewati ini teknik istilah teknis ya, melewati jembatan atau beton-beton yang ditanam itu tentu ada waktu yang diperlukan. Hanya saja kalau nanti sudah kita terbangun, waktu operator itu memasukkan kabelnya, itu kita bisa membangun kira-kira 500 meter satu hari lah kita bisa tarik. Bukan satu hari sebenarnya, satu malam. Jadi yang sehabis midnight tadi sampai subuh kira-kira begitu. Ya, nah ini juga menarik nih Pak, ketika Bapak melakukan SJUT itu gitu ya Pak, berarti kan ada operator dan lain sebagainya. Iya. Ini ntar akan mempengaruhi biaya internet kita nggak Pak? Ntar saya nggak bisa WA-an lagi nih gara-gara internet pada Iya. masuk ke bawah gitu. Ya, karena- Gimana, biayanya mahal nggak sih Pak? Jadi karena ini Kalau operator sifatnya ini, Pak? penugasan, ya, kami mencoba mencari cara yang tadi saya bilang kita desain ductingnya itu kira-kira sepaling efisien mungkin. Ya kalau kita bicara harga pembangunan SJUT kami dibandingkan Singapura misalnya, itu bisa Singapura itu 10 kali lipat lah dari harga 10 kami. kali ya. lipat dari- Karena desain kami lebih efisien. Dan dengan desain yang efisien itu, operator yang masuk ke bawah juga membayarnya tidak terlalu besar. Oh, jadi Nah, tidak memberatkan begitu Ya, jadi Pak, kalau secara Hitungan bisnis bisnisnya. telekomunikasi mungkin impactnya tidak sampai 1% lah daripada total ongkos yang ada di operator. Berarti nggak mungkin gitu ya Pak, ada operator yang ngomong harga layanan naik gara-gara PT Jeep gitu, nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Hari ini- Ingat cuman 1% gitu Iya. ya. Jadi sebenarnya operator-operator ini juga sebenarnya Iya, bisa untuk iya. melakukan penurunan kabel ke bawah ini Ya, gitu kan ya Pak pada ya. hari untuk- ini sebenarnya sama kalau ya? kita lihat operator yang boleh menarik kabel di udara itu operator yang memiliki lisensi dari Kementerian Kominfo namanya Jartub. Nah, kalau seluruh Indonesia itu ada 120 PT lah yang Iya. memiliki lisensi tersebut. Nah, pelanggan kami yang ada di Jakarta Selatan ini udah sekitar 61 operator. 61 operator Ya, dan itu dan memang itu adalah seluruh operator yang ada di situ. Jadi hari ini tidak ada operator yang istilahnya tidak mau masuk gitu. Semuanya sudah mau masuk dan ini kami sedang usahakan agar semua penurunan kabelnya bisa terjadi dengan singkat dan cepat sehingga insya Allah di kuartal 1 tahun depan SJUT yang kami bangun 25 kilo ini sudah akan terlihat hasilnya di mana semua kabel sudah tidak ada lagi di udara. dan memang sudah ada kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta juga ya Pak ya, Ya, bahwa memang betul. untuk kabel-kabel tidak boleh lagi berada di udara begitu Betul ya Pak. Mas, ya. Baik, Pak Ivan nih semakin menarik. Saya jadi pengen ngobrol terus sama Pak Ivan, tapi ternyata ada warganet dan juga rekan SN Jakarta yang juga ingin ngobrol nih dengan Pak Ivan. Karena hari ini nampaknya podcast Serba Belajar tuh sangat teduh gitu ya, meneduhkan gitu. Kita ketemu pemimpin yang hebat. Kita beri tepuk tangan dong sekali lagi buat Pak Ivan nih, luar biasa leader kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Pak Ivan, izin dari YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga dari YouTube BPSDM DKI Jakarta, ini dari Cakra Bagaskara. Halo Bung Cakra, apa kabar? Izin Pak Ivan, Cakra bertanya, bagaimana langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan penyelenggaraan kota pintar agar lebih layak huni? Bagaimana ini Pak, menurut Bapak Pak, langkah konkret yang harus diambil nih oleh kita semua mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin langkah konkret yang kami lihat karena kami di bidang TIK adalah memastikan bahwa seluruh infrastruktur TIK ini terselenggara dengan rapih, pertama di Jakarta. Kedua, tentu saja langkah konkret yang berikutnya adalah mendayagunakan seluruh aset-aset ya, yang ada di pemerintahan provinsi sehingga aset-aset ini bisa memberikan istilahnya data-data yang diperlukan untuk ke arah smart city. Karena smart city kalau tidak ada data itu
agak repot. Karena patokan dari Smart City adalah bagaimana data-data yang diambil di masyarakat ini bisa kita olah dan kita action dari data-data tersebut. Misalnya kalau data ada kebanjiran, berarti Pemprov harus tahu kebanjiran itu di mana dan bagaimana solusinya. Nah, dari situ layanan TIK ini sangat penting, Mas, karena bagaimana data ini mengalir sehingga nanti bisa di take action itu membutuhkan layanan TIK ini. Oh, jadi dari masyarakat pun ini juga harus mendukung begitu, harus Ya. memberikan data dengan benar Ya, gitu, dan betul. menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Jaki dan lain sebagainya gitu ya, Ya, Pak ya, betul, untuk betul. kita sama-sama membangun ekosistem digital di Jakarta begitu ya, Pak ya. Iya. Luar biasa. Baik, selanjutnya Pak Ivan, ini pertanyaan dari Danu Dwi Prabowo. Izin Pak Ivan, Danu bertanya, apa saja aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam merancang dan mengelola kota pintar agar memastikan kelayakan huni yang optimal? Apa sih ini Pak? Ininya Pak, aspek kritisnya Pak menurut Bapak Pak? Ya, kalau kita lihat dari aspek kritisnya, memang kalau kita lihat dimensi dari kota pintar itu kan beragam ya, ada transportasi, ada komunikasi, ada pendidikan, ada tata kelola dan lain-lain. Nah, yang paling kritis dari aspek yang paling kritis daripada kota pintar ya adalah di bagian yang tadi saya sebutkan, itu bagian pengumpulan data ya. Karena data yang salah akan menghasilkan aksi yang salah. Contoh kalau misalnya dari Bogor, data kita bilang penduduk yang masuk Jakarta dari Bogor lebih banyak dari Tangerang, kita bangun jalan ke Bogor banyak. Iya. Oh, ternyata data yang benar adalah data penduduk dari Tangerang yang lebih banyak ke Jakarta. Kan artinya kita melakukan data yang salah. Jadi aspek kritisnya ini bagaimana kita mengumpulkan seluruh data yang ada. Kalau istilahnya hari ini adalah big data, dan juga melakukan pengolahan data tersebut ya, dimana kalau hari ini contohnya kalau di DKI kita punya banyak CCTV, kalau ada orang yang nonton CCTV tersebut, ada 1000 CCTV, orang itu pasti nggak konsen mau lihat yang mana CCTV ada 1000 gitu. Nah, ini dengan adanya teknologi seperti artificial intelligence, jadi kita tidak membutuhkan orang lagi buat ngelihat CCTV itu. Jadi artificial intelligence dapat menerjemahkan misalnya kalau ada kriminalitas atau ada vandalisme dan lain-lain, itu tidak perlu dipelototi oleh orang lagi. Jadi tinggal nanti mesin AI-nya yang melihat. Nah, itu aspek data dan aspek understanding-nya tadi. AI mengerti, ini ada vandalisme. Nah, setelah ada vandalisme, bagaimana? Kita bisa kirim Satpol PP, kita bisa kirim polisi atau apapun untuk istilahnya menangani masalah tersebut, seperti itu, Mas. Baik, sangat komprehensif Pak Ivan jawabannya Pak Ivan. Saya jadi tertarik nih dengan Bapak nih Pak. Saya tertarik justru dengan kepemimpinan Bapak nih Pak. Gimana Pak cara memimpin? Ini kan berarti kan PT Bapak ini terkait dengan informasi, teknologi dan komunikasi, itu orang canggih-canggih nih Pak. Budaya kepemimpinan seperti apa Pak yang Bapak terapkan nih Pak ke teman-teman Pak? Ini kita langsung agak belok dikit nih karena sangat menarik nih Pak. Ya, kalau kami di JIP tentu saja memegang teguh bahwa visi kami itu ingin menjadi perusahaan yang unggul. Untuk menjadi perusahaan unggul tentu kami harus menjadi perusahaan yang terpercaya juga. Oleh karena itu kami melaksanakan penugasan untuk membangun SJOT sebaik-baiknya dari Pemprov DKI. Tapi memang kami memiliki kriteria ya dalam bahwa insan JIP itu adalah insan yang jujur, yang inovatif dan juga proaktif ya, Mas. Mungkin di sana nggak ada yang gaptek kali ya Pak ya? Ada juga. Ya kalau TikTok banyak. TikTok banyak ya. Baik Pak Ivan, kita lanjut lagi nih Pak. Ini pertanyaan dari rekan SNJ Jakarta Warganet nih, dari Rizal Agus. Halo Bung Rizal, apa kabar? Izin Pak Ivan, Rizal bertanya bagaimana PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ini merencanakan dan mengelola sarana jaringan utilitas terpadu untuk meningkatkan kelayakan huni di kota Jakarta ini Pak. Bagaimana Pak yang dilakukan nih Pak? Ya, jadi yang kita lakukan di SJOT adalah pertama tentu kita melakukan desain yang efisien, kita melakukan pembangunan dan juga kita melakukan sosialisasi dan juga kita
melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Jadi kami SJUT kami dalam pembangunannya tentu bekerja sama juga dengan Dinas Bina Marga, dengan PTSP, dengan BPAD dan seluruh SKPD yang ada di Jakarta. Selain dengan Jakarta, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, ada juga Kementerian Polhukam, Mas, ada juga Kementerian Mendagri dan Kementerian Keuangan. Dan juga kami berkoordinasi dengan tentunya operator itu sendiri ya, karena tanpa adanya partisipasi operator dalam menurunkan kabelnya ke dalam SJUT, hal ini tidak akan bisa terwujud. Dan juga kami dalam menurunkan kabel udara itu ke dalam SJUT melakukannya dengan sangat berhati-hati sehingga tidak mengganggu layanan internet yang sudah dinikmati masyarakat di sekitar itu. Oh, itu salah satu komitmennya begitu ya Pak, bahwa ketika ada penurunan kabel gitu ya, jangan sampai mengganggu layanan ke masyarakat. Berarti kabelnya dulu yang turun atau internetnya dulu yang di ini Pak? Jadi kalau istilahnya sebenarnya walaupun istilahnya penurunan kabel, yang terjadi adalah operator menarik kabel baru di dalam SJUT. Oh, jadi bukan kabel yang di atas itu yang kita turunin ke bawah, bukan ya? Bukan kabel yang di atas digulung terus ditaruh turunin, ke bawah, bukan ya? Tapi lebih ke arah kabel yang baru ditaruh di bawah, kabel yang atas dibersihkan. Oh, jadi yang kabel atas itu artinya udah nggak ada gunanya lagi? Sudah nggak ada gunanya lagi. Oh, jadi kita bangun infrastruktur yang baru di bawah. Berarti kalau bawah udah siap, baru operator bisa memberikan layanan menggunakan kabel yang di bawah tanah itu gitu ya Pak ya? Dari pengalaman kami dalam menertibkan 30-40% kabel udara itu sifatnya tidak bertuan. Dalam artian waktu kita melakukan penertiban, kami broadcast ke seluruh operator. Itu contohnya waktu di Mampang ada 100 kabel fiber di udara, Mas. Kami broadcast ke seluruh operator, tolong ini siapa pemiliknya gitu dilabelin lah. Pemiliknya melabeli, jadi ada operator-operator kayak Telkom, Icon dan lain-lain itu melabeli. Dan dari 100 kabel tadi ada 30 kabel itu nggak ada yang mau ngelabelin. Pas kami lihat ternyata ada beberapa kondisi di mana satu memang PT-nya tersebut sudah tidak beroperasi ya. Dan juga ada juga yang istilahnya narik colongan gitu ya. Jadi di atas tuh justru itu ya banyak kendala-kendala juga ya Pak Jadi ya. permasalahan kabel semerawut itu adalah penambahan. Jadi kan kalau misalnya di rumah kita kabel sudah semerawut di depan rumah kita. Kalau nanti malam nambah satu, besok ya kita nggak tahu karena sudah semerawut. Iya, dan siapa yang naruh pun kita juga nggak tahu tuh pemiliknya. Nah, ini dimanfaatkan oleh operator-operator yang istilahnya oknum nakal, gitu ya, oknum. Ya karena udah semerawut ya tarik-tarik aja. Nah dengan masuk ke dalam SJUT, seluruh operator itu terdata. Karena kan ini kita bangun istilahnya wadahnya. Jadi wadah ini punya PTA, wadah ini punya PTB. Artinya nggak ada lagi yang istilahnya narik-narik colongan gitu ya, oknum-oknum seperti itu. Dan impactnya nanti tentu saja buat masyarakat ya selain tadi selamat, nyaman, aman, dan internetnya juga internet yang betul-betul memang legal di Indonesia. Legal ya, dan nanti memang layanannya juga semakin meningkat gitu ya Pak ya. Kita juga bisa mendapatkan kepuasan layanan terhadap operator itu ya. Luar biasa. Jadi memang ada misi yang menurut saya sangat menarik nih ya Pak. Artinya memang iya benar juga ya. Ternyata sembrot-sembrot itu juga memang gak ada pemilik ya gitu ya. Ya ada pemiliknya, ada pemiliknya awal, tapi lama-kelamaan narik malam-malam ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ada yang narik lagi, ada yang narik lagi. Wah akhirnya kita bingung ini siapa yang punya gitu ya. Karena udah ratusan kabel di udara gitu. Iya, setuju Pak. Baik, Pak Ivan, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Pratnya di DKI Jakarta. Izin Pak Ivan, Pratnya bertanya, apakah terdapat inovasi teknologi tertentu yang diterapkan oleh JIP dalam penyelenggaraan SUJT untuk meningkatkan kualitas koneksi di Jakarta? Ada nih Pak, ada nggak Pak teknologinya nih Pak? Kalau kita ngomong new technology, pertama untuk SJUT teknologinya kebanyakan teknologi yang sudah ada, dan kami menggunakan juga kita nyebutnya teknologi HDD. Itu lebih ke arah menggunakan mesin kita drilling horizontal seperti ngebor minyak gitu, tapi horizontal. Itu memang teknologi yang relatif baru. Tapi di luar itu sebenarnya SJUT juga nanti akan menunjang, kita sebutnya adalah
penggelaran kalau teman-teman tahu 5G. Jadi kita 5G. hari ini masih di 4G, ke arah depan kita akan menggunakan 5G. Nah di 5G ini selain lebih kencang kalau buat masyarakat, tapi 5G juga secara infrastruktur membutuhkan kerapatan yang lebih tinggi. Nah, kami di Jakpro atau JIP sedang mengusahakan yang kita sebutnya 5G Smart Pole. Jadi PJU yang ada di DKI Jakarta itu bisa kita multifungsikan penerangan jalan umum. Jadi selain hanya menerangi jalan, mereka juga bisa menjadi memasang sensor udara, kelembapan maupun polusi. Yang kedua juga bisa memasang misalnya digital signage ya kecil sebagai sarana pengumuman dari Pemprov. Yang ketiga bisa juga membangun pemancar sinyal. Memancar sinyal dalam artian ini 5G BTS itu sangat kecil sehingga itu bisa dipasang istilahnya di tiang listrik aja ya Pak ya? Tiang-tiang lampu jalan. Oh lampu jalan ya. ya. Itu yang sedang kami usahakan bersama Pemprov. Dan yang terakhir tentu saja karena tiang itu selain tadi ada listriknya, ada sinyal internetnya, ada sensornya. Tentu saja karena sudah ada listriknya, kenapa tidak hanya untuk charging ke depan? Oh iya. Jadi orang motor kalau mau ngecat nggak usah jauh-jauh, ini ada tiang, silakan tiang dicat. lampu gitu ya. Ya mungkin dengan insentif dan lain-lain, jadi masyarakat nanti akan terdorong untuk menggunakan kendaraan listrik. Kalau itu sudah terjadi, masyarakat akan menggunakan kendaraan listrik, pada akhirnya nantinya Jakarta polusi udaranya akan makin turun. Iya. Dan akan semakin baik untuk warga Jakarta. Semakin cakep Jakarta ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Ivan, ini ada pertanyaan dari Rani. Halo Rani, apa kabar? Izin Pak Ivan, Rani bertanya, bagaimana dampak SJUT yang diselenggarakan di Jakarta ini dapat meningkatkan efisiensi koneksi internet? Ada dampaknya nggak nih Pak untuk efisiensi Pak? Ya, untuk efisiensi koneksi internet tentu saja SJUT ini akan sangat memudahkan operator. Justru ke perusahaannya begitu ya Pak? Di mana operator ini yang tadi kan kalau dia di udara, ya, akan dia banyak sering resiko ketabrak, kebakar atau divandalisme. Nah dengan ke bawah mereka akan berkurang lah, istilahnya ongkos nyambung ulang, ongkos kalau kita kabel itu ditabrak itu kan harus dibenerin. Ya. Nah ongkos benerinnya kan ada. Nah dengan mereka tidak mengongkoskan lagi untuk pembetulan karena vandalisme dan lain-lain, terjadi efisiensi. Dan efisiensi ini ujungnya nanti kan akan ke masyarakat. Jadi nanti layanan internet yang tadinya misalnya ditagihkan, kita bayar internet di rumah 150.000 sebulan, 100.000 sebulan. Nah karena ini sudah jarang trouble, lebih handal, dan juga operator juga tidak membudgetkan untuk perbaikan kabel karena kepotong atau karena ketabrak atau kebakar. Jadi mereka mungkin nanti bisa menurunkan harga internet lagi ke masyarakat. Jadi lebih efisien memang. Justru akan menjadi lebih efisien ke depannya ya kalau operator ini mau menurunkan kabelnya ke bawah begitu ya Pak ya. Ini Bapak jawabannya sangat komprehensif sekali. Kita beri tepuk tangan buat Pak Ivan, luar biasa. Pak Ivan ini nampaknya karena Bapak hari ini menyiapkan souvenir 10, kayak pertanyaan makin banyak nih Pak. Kita mau lanjut lagi atau kita mau break dulu Pak? Terserah Mas. Lanjut ya, lanjut lagi ya Pak, aman ya Pak? Siap, baik. Nih selanjutnya nih Pak, ada dari Komaruzaman dari SDN Kembangan Selatan 3 Jakarta Barat. Halo Bung Komaruzaman, apa kabar? Izin Pak Ivan, beliau bertanya bagaimana pengaruh cuaca pada kabel di udara oleh cuaca buruk seperti petir, dengan apa antisipasinya? Nah mungkin pertanyaan kalau sudah dipindahin ke bawah, apakah ada dampak alam juga nanti resikonya Pak? Ya, kalau kita ngomong kabel internet ini isinya adalah kita nyebutnya fiber. Oh, fiber ya? Kita nyebutnya fiber optik. Kalau fiber optik itu apa? Sebenarnya pada dasarnya itu kaca, kaca halus lah. Oh iya. Artinya kabel fiber optik ini karena kaca tidak nyetrum.
Oke. Nah, gangguan alam seperti apa kalau kita taruh kabel di bawah? Yang pertama yang paling kelihatan adalah air. Ya kalau memang hujan, tentu saja SJWT ini akan tergenang ya kan. Namanya juga dia ada di bawah, pasti tergenang. Apakah ini membahayakan masyarakat? Tidak, karena isinya kaca tadi, bukan listrik. Jadi tidak berbahaya. Itu yang pertama. Kalau yang di udara apakah berbahaya atau tidak? Yang pertama tentu tadi bisa ketabrak atau bisa kebakar. Tapi kabel fiber optik itu sebenarnya cukup berbahaya bagi masyarakat jika terpotong, di mana kaca-kaca yang ada itu adalah kaca yang serpihannya sangat jadi kecil. akan ada serpihan-serpihan kaca ya kalau serpihan kaca ini selain bisa melukai kulit, itu bisa terhirup. Nah, kalau terhirup masyarakat akan mengalami masalah di paru-paru. Itu sangat berbahaya. Makanya kalau masyarakat melihat ada kabel fiber optik di udara yang terbuka atau terpotong, sebisa mungkin dihindari buat bermain-main dengan kabel itu ya. Walaupun itu tidak nyetrum ternyata itu karena tadi dasarnya adalah kaca gitu, fiber gitu ya, itu ternyata sangat berbahaya buat kita gitu ya Pak ya. Sangat berbahaya buat kesehatan. Nah, makanya kalau listrik mungkin kita langsung kesetrum kelihatan gitu ya. Kalau ini terhirup ya mungkin kerasanya sebulan 2 bulan kemudian tiba-tiba ada masalah di kesehatan di paru-paru dan lain-lain. Justru ini di bawah ini justru menjadi lebih aman dengan karena di bawah kalau misalnya terputus atau apapun ya karena di bawah kan tidak mungkin terhirup oleh masyarakat gitu ya. Jadi lebih aman. Tapi ketika ada bencana alam begitu misalnya kerendam itu juga akan mempengaruhi layanan juga operator ya Pak. Ya tentunya kalau yang terbayang hari ini kalau banjir tentu tidak akan mengganggu. Kedua kalau kebakaran di atas juga tidak mengganggu kecuali kalau sampai yang sangat parah ya. Sangat parah itu apa sih ya, gempa tanah retak, nah itu memang udah lain ceritanya kalau itu. Okay. Jadi lebih aman begitu ya Pak ya, untuk berada di bawah. Baik, selanjutnya ini ada tanggapan dari Mariati warganet. Halo, semakin maju ke depan untuk kota Jakarta. Luar biasa, saya juga sangat setuju. Memang yang dilakukan oleh PT JP ini memang sangat membuat kita menjadi semakin pintar menjadi sebuah kota begitu ya Pak ya. Nggak ada kabel-kabel di udara, semua terkoneksi, terus juga jaringan ada 5G dan lain sebagainya yang kayaknya keren banget kayak Pak. Kalau ini benar-benar bisa cepat begitu ya, banyak operator yang melakukan ini semua, saya rasa kota Jakarta semakin baik Pak, semakin indah gitu ya Pak ya. Ya Mas Aldi, jadi dengan support daripada Pemprov DKI yang sangat besar untuk pembangunan SJWT ini, kami optimis bahwa ke depan kita bisa semakin ngebut ya, membuat Jakarta menjadi kota pintar ya minimal 10 besar lah di dunia ya. Wah, luar biasa Pak. Jadi nggak apa-apa lah macet-macet dulu begitu ya ketika Bapak lagi bangun gitu ya Pak. Tapi Bapak bangunnya di Jakarta Timur sama Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi rekan SN Jakarta dan warganet kalau ada macet-macet langsung aja komplain ke JIP. Enggak ya? Yang lagi sekarang PLN. Yang lagi PLN ya. Sekalian beritahu. Jangan sampai nanti disangkanya semua gaya. Enggak semuanya JIP. Ada tandanya gitu ya Pak ya. Ini dilakukan oleh JIP. Tapi kalau JIP udah pasti aman lah. Tadi SOP-nya sudah diterangkan sangat komprehensif sekali Pak, warga juga sudah paham begitu dan memang ternyata sebelum pembangunan juga ada sosialisasi dulu begitu kan, ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini ada kami bacakan lagi tanggapan dari YouTube Pemprov DKI Jakarta dan YouTube BPSDM DKI Jakarta. Ini dari Genta Giandra, ini warga Rawamangun. Selain dapat memperindah kota Jakarta, pemindahan kabel jaringan udara ke bawah tanah ini tentu penting untuk menjaga keamanan masyarakat. Luar biasa, sangat bermanfaat tema podcast hari ini. Terima kasih Pak Ivan dan Mas Aldi. Kembali terima kasih. Bung Genta, luar biasa, setuju. Memang hari ini sangat menarik begitu ya. Ini ilmu baru nih buat saya nih Pak. Terkait dengan SJWT ini Pak. Baik, selanjutnya ada tanggapan dari Basuki RM, staf Satlak Dikcam Cengkareng. Halo Bung Basuki, apa kabar? Nih, adakah nomor kontak aduan terkait dengan kerusakan lingkungan akibat pengerjaan jaringan kabel telepon? Terima kasih. Ini mungkin ketika
ini dilakukan oleh PT Jeep begitu Pak. Ada kontak pengaduan nggak? Warga bisa melakukan pengaduan nggak ke Jeep ini Pak? Jadi biasanya yang kami lakukan adalah pengaduannya melalui aplikasi Jaki, Mas. Aplikasi Jaki Jadi ya. aplikasi Jaki, jika contoh yang terakhir ya ada pengaduan aplikasi Jaki dan ditindaklanjuti oleh Dinas Bina Marga ke kami, dan setelah kami cek ternyata bukan kami, tapi memang kami sampaikan juga Masnya bukan kami yang melakukan pekerjaan tersebut, ada PT lain. Nah, PT lain ini yang kami ingatkan. Tapi kalau tadi yang ditanya di Cengkareng, saya kurang tahu ya apakah Cengkareng masuk DKI bisa menggunakan Jaki aplikasi ya. Jaki. Ya. Ya. Jadi artinya warga masyarakat ketika merasa terganggu atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan, ini bisa melaporkan ke Jaki, dan itu pasti akan ditindaklanjuti oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta, begitu ya Pak Ivan ya. Baik, selanjutnya ini ada dari Vikalia Patongan, ini warganet. Adakah rencana Kota Pintar akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah tentang Jakarta Pintar ini, Pak? Kira-kira ada rencana ke depan nggak, Pak, untuk memberitahukan terkait dengan program JP ini ke sekolah-sekolah, Pak? Kayaknya mungkin banyak yang tertarik nih, Pak, dengan Kota Pintar ini, Pak. Kami banyak melakukan sosialisasi, tapi lebih ke arah masyarakat umum ya. Contoh terakhir kami melakukan sosialisasi di Rusun. Ya mungkin ini inputan yang baik ya ke depan. Tentu Kota Pintar ini kan tugas dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah ya. Ini kita mungkin nanti bisa berkolaborasi ya bersama-sama buat istilahnya menggelar edukasi maupun pelayanan lah kepada masyarakat. Bagaimana Kota Pintar yang baik itu di Indonesia. Ya, tadi terkait dengan Rusun, tadi saya lihat videonya ada 11.000 pengguna Rusun, maksudnya bagaimana tuh Pak WiFi Jadi itu, Pak? dari kami memiliki infrastruktur TIK, infrastruktur TIK di kira-kira 19 rusun di Jakarta. Oh, ini yang mengadakan Jeep sendiri gitu ya? Ya, yang mengadakan kami bersama mitra, ada mitra juga. Nah, ini untuk menyelenggarakan layanan internet di sana. Wah. Jadi peserta rusun, penghuni rusun dapat menikmati layanan internet melalui jaringan kami dan juga mendapatkan internet gratis jack wifi di daerah Fasum, situ ya, di fasilitas fasilitas. umumnya rusun. Itu dari kami juga, dari Jim. Wah, berarti sudah terlihat nih ya, dampaknya begitu ya untuk masyarakat ya, terutama 19 rusun. Salah satunya di mana nih, Pak? Salah satunya ini KS Tubun. KS Kalau Tubun. yang dekat sini ya, ada di Marunda, ada di Pinus Elok dan lain-lain, masih banyak. Baik, lagi. semoga semakin banyak lagi. Bagi tepuk tangan untuk Pak Ivan. Nampaknya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Temi dari Distamhut. Menarik banget ini Pak Ivan dan Mas Aldi. Podcast paling dinanti. Mau tanya, penyelenggara SJUT ini apakah hanya Jeep di Jakarta atau bagian mekanisme kemitraannya dengan Pemprov DKI Jakarta bagaimana, Pak? Baik. Ini banyak disingkat-singkat jadi saya bingung bacanya. jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa penyelenggara SJUT ini SJUT ini apakah hanya Jeep aja di Jakarta, Pak? Jadi kalau kita merujuk pada peraturan gubernur, ada 2 BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi DKI untuk menyelenggarakan SJUT. Yang pertama adalah Jakpro. Oh, Jakpro. Yang kedua adalah Saranajaya. Jakpro melalui anak usahanya, kami di Jeep membangun SJUT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan Saranajaya diberi tugas untuk membangun di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Jadi ada pembagian tugasnya gitu ya Pak ya, nggak semuanya Jeep begitu ya? Nggak semuanya di kami. Baik, jadi jangan jadi tersangka utama nih Pak Ivan. Jadi kalau ada yang lain-lainnya kabel gitu Pak. semrawut di Jakarta Pusat, nah itu bukan Jeep gitu ya, itu yang lainnya. Dan juga kalau di Jakarta Selatan dan Timur, kalau bukan hanya Jeep juga kan, ada juga perusahaan-perusahaan lain juga yang melakukan penggalian dan lain sebagainya gitu kan ya Pak di jalanannya. Kalau kita bicara tentang Jakarta,
total yang butuh dibangun SJUT mungkin 1.000 km lebih, Mas. 1.000 km. Kalau kita ngomong total satu Jakarta. Nah, hari ini baru kita wacanakan sekitar 100 kilo untuk Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. 100 kilo untuk Jakarta Timur. Harapannya kalau kita ini mulai berjalan, itu kita bisa selesaikan 1.000 mungkin insya Allah sih dalam 3-5 tahun insya Allah. Bebas dari kabel udara yang sembraut itu ya Pak ya, 3-5 tahun ini ya, luar biasa. Baik, selanjutnya ini dari Siti Saidah, bagian perekonomian Wali Kota Jakarta Timur. Halo Ibu Siti, apa kabar? Izin Pak Ivan, Ibu Siti bertanya, apa saja bentuk CSR dari PT JIP dalam sumbangsihnya untuk Jakarta Kota Pintar, terutama untuk masyarakat Jakarta. Ini ada program CSR-nya nggak nih Pak? Oh ya, kami banyak program CSR-nya Mas. JIP ini adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan CSR Award. Ya. Oh luar biasa, kita tepuk tangan. Salah satu apa nih Pak program CSR salah ini Pak? Salah satu program utama kami itu menyediakan internet gratis tadi. Oh tadi ya yang di rumah susun itu ya? Di Rusun. Yang kedua juga kami juga menyelenggarakan edukasi TIK ke para penghuni rusun tadi. Bagaimana sih misalnya tata cara berjualan online gitu. Kan banyak penghuni rusun di DKI ini yang ingin menjadi UMKM, tapi tidak tahu caranya jualan di Shopee bagaimana, caranya jualan di TikTok bagaimana dan lain. Gitu kami bekerja sama dengan beberapa edukator ya, melakukan edukasi gitu ke dalam rusun-rusun, karena di dalam rusun itu banyak keluarga-keluarga yang memang tinggal di situ dan mereka ingin berusaha gitu. Nah, itu kami bantu. Dan juga tentunya CSR yang lain seperti pembangunan masjid dan lain-lain itu terus kita lakukan. Baik, jadi intinya ketika JIP sudah menyediakan infrastruktur, sudah ada internetnya tadi ya di rusun itu juga ternyata literasi digital juga diperhatikan gitu ya Pak ya. Bapak sudah melakukan edukasi kepada warga sekitar begitu ya terkait pemanfaatan teknologi dengan baik dan benar. Ya karena kalau internet ini kan bisa digunakan dengan untuk berbisnis, tentu akan memberikan manfaat lebih buat setuju, masyarakat. Pak. Setuju sekali. Baik Pak Ivan, nampaknya saatnya kita mengumumkan yang dinanti-nanti yakni 10 penanya terpilih. Baik, kita sudah siap untuk umumkan. Berikut nama-namanya. Baik, selamat untuk 10 penanya terpilih. Kita beri tepuk tangan luar biasa. Dan tentunya juga terima kasih kepada Anda semua yang terus bertanya. Ini banyak sekali Pak hari ini pertanyaannya. Karena mungkin Bapak baru pertama kali ditanya begitu banyak ya. Karena Bapak di kantor kayaknya banyak yang jarang nanya ke Bapak nih kayaknya Pak. Sebagai seorang dirut gitu ya. Gak mungkin yang nanya ya. Bapak kan bisa kalau di kantor banyaknya nanyanya ke pegawai. Nah kalau di sini Bapak ditanya Pak. Nah, kadang kalau saya juga di trotoar kadang-kadang. Oh, di trotoar ya. Penertiban dan lain-lain. Oh, baik. Jadi terima kasih sekali Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita secara komprehensif. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Ivan, luar biasa. Baik, Pak Ivan, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara yang sangat menarik ini. Diskusinya sangat luar biasa Pak. Nah sebelum mengakhiri, kiranya Pak Ivan bisa memberikan catatan penting pada podcast Rabu Belajar hari ini, harapan dan pesan untuk masyarakat Indonesia khusus DKI Jakarta terkait upaya bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota pintar dan layak huni. Silakan Pak Ivan. Terima kasih Mas Aldi. Baik, dari Jakarta Infrastruktur Propertindo berterima kasih kepada masyarakat Jakarta yang telah menunjukkan kesabaran, pengertian terhadap pembangunan SJUT yang kami lakukan, dan harapan kami tentu saja seluruh elemen masyarakat maupun operator yang ada di Jakarta bisa ikut melaksanakan program SJUT dari Pemprov DKI ini sehingga Jakarta menjadi kota yang lebih aman, lebih nyaman bagi warga Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ivan atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu Pak. Terima kasih Mas Aldi.
Sehat selalu. Siap. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan PLT Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Ivan Cahya Permana. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Ke Kemayoran main komedi putar. Lanjut ke Monas bareng si dia. Mari wujudkan Jakarta sebagai kota pintar. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Ivan, terima kasih. Wah, pertanyaan banyak sekali, Pak. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave you. There's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that it's true. To be with you is all that I need. Brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? No, it's very hard for me to get myself close to you. You be so blind. To be with you is all that I need. 'Cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. I wanna get myself close to you.